Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam rangkaian jam doa subuh kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Markus pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 9. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul legalisme yang dibenci Tuhan. Sekali lagi, legalisme yang dibenci Tuhan. Saudara, saya sering menghadapi situasi-situasi legalisme seperti ini. Legalisme itu seperti ya boleh saya sedikit memberikan ilustrasi. Saya mengajar di sebuah universitas swasta di Luwuk, dan saya mengajar tentang agama, tentunya mata kuliah agama Kristen. Nah, saya berhadapan dengan puluhan mahasiswa. Nah, jadi mereka ada di ruangan saya bukan karena mereka mengasihi saya atau mengasihi mata kuliah yang sedang saya ampu, tetapi mereka datang di kelas saya hanya karena mereka sebagai mahasiswa, dan tentunya kalau tidak datang di kelas mereka tidak akan mendapatkan nilai. Dan itu menyakitkan sekali, saudara, sangat menyakitkan sekali sebagai seorang dosen. Dan saya harus menata hati saya sekitar 2-3 kali pertemuan, barulah kami connect, dan dia baru mengetahui bahwa perasaan-perasaan seperti itu salah, dan kemudian kami pada akhirnya menjadi akrab. Nah, tidak seperti beberapa waktu yang lalu saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya merasa tidak lengkap pelayanan saya, dan saya minta kepada Tuhan, anugerah kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh memberikan kepada saya memenangkan jiwa-jiwa, bukan hanya orang-orang yang berlatar belakang Kristen, karena saya banyak membaca buku dan saya juga merasa saya merasa seperti ditempeleng wajah saya ketika banyak buku yang mengatakan ya pertumbuhan gereja hari ini hanya orang dari gereja satu berpindah ke gereja yang lainnya, atau orang Kristen yang berpindah dalam satu organisasi ke organisasi lainnya, tetapi sudah hampir tidak ada lagi gereja yang memenangkan orang-orang yang memang tidak punya latar belakang kekristenan atau agama lain. Dan itu membuat saya berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, tolonglah berikan saya jiwa-jiwa untuk bisa dimenangkan dan dibimbing ke dalam kebenaran firman Tuhan." Dan puji Tuhan, sepanjang perjalanan pelayanan sudah ada beberapa yang memang diberitakan Injil dan mereka boleh bertobat percaya Yesus. Ada yang menjadi anggota gereja dan juga ada yang menjadi anggota gereja lain. Dan ketika pelayanan YouTube saya mulai dikenal banyak orang, dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan membawa hal itu dan mereka begitu antusias. Tidak seperti mahasiswa amik yang mereka ada bukan karena mereka mencintai Tuhan atau mencintai firman Tuhan, tetapi karena mereka takut. Nah, saudara, mungkin legalisme seperti mahasiswa amik di tempat di mana saya mengajar, ada di dalam ruangan tetapi sama sekali tidak mengasihi atau mencintai mata kuliah dan orang yang memberikan perkuliahan tersebut. Seperti itulah gambaran yang bisa kita lihat dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Markus pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Dan sepanjang kitab-kitab Injil di mana Tuhan mengkritik, Tuhan menghujat, Tuhan marah, Tuhan mengatakan mereka degil,
kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Saduki, bahkan kepada orang-orang kaum Herodian, di mana Tuhan marah terhadap mereka karena mereka terjebak kepada konsep legalisme. Nah, kalau kita melihat di sini, hal yang pertama yang saya perhatikan dalam konsep legalisme Markus pasal 7 ayat 6 sampai 9, yang pertama, legalisme itu adalah di mana orang lebih mencintai aktivitas keagamaan tapi tidak mencintai Tuhan. Sekali lagi, mereka lebih mencintai aktivitas keagamaan, tetapi pada dasarnya mereka tidak mencintai Tuhan. Mereka pergi sembahyang ke bait Allah. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka melakukan puasa dengan wajah yang dibuat-buat seolah-olah sedang dalam keadaan kelaparan dan perlu belas kasihan. Tapi sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Kita bisa lihat di situ ayat yang ke-6. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi saudara, mereka melakukan aktivitas keagamaan begitu rajin. Ya kalau boleh diaplikasikan hari ini, ya orang-orang begitu rajin mungkin masuk ke gereja, beraktivitas di gereja, melakukan sebuah rutinitas ibadah-ibadah yang dilakukan kalau di GA ya mungkin ibadah minggu, KKB, semuanya. Tetapi kalau masuk ke dalam relung hatinya yang lebih dalam lagi, sebenarnya tidak ada cinta terhadap Tuhan di sana. Tidak ada kasih terhadap Tuhan di sana. Nah, itu akan terlihat dari nanti kita akan melihat, akan terlihat dari sikap perilaku yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan tersebut, oleh orang-orang tersebut, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Nah, ini sama dengan kalau kita mau melihat atau mau mengetahui sebuah pohon itu, pohon mangga ya, katakanlah pohon mangga itu baik atau tidak. Ya saudara dan saya tidak bisa hanya melihat bahwa pohonnya besar, kemudian daunnya hijau royo-royo, dan untuk mengetahui bahwa pohon mangga itu baik atau tidak ya kita bisa rasakan buahnya. Apakah buahnya manis atau asam, sama dengan kehidupan kita. Apakah kita terjebak pada legalisme atau tidak? Ya kita tidak perlu panjang lebar berdebat tentang hal itu karena akan terlihat dari aktivitas kerohaniannya setiap minggu, setiap hari di dalam kehidupan kerohanian. Ya, bukan hanya berbicara tentang aktivitas. Saya pernah mendengar seseorang, bukan hanya sekali tapi beberapa kali, ketika seseorang bersaksi tentang penginjilan, saya mengatakan mungkin dia sedang terjebak kepada legalisme penginjilan, hanya melakukan aktivitas penginjilan tanpa mengasihi dan mencintai Tuhan. Loh ya kok bersaksinya begini Pendeta Fritz? Saya menginjil, dia bantah saya dengan ayat ini, saya hantam lagi dengan ayat ini. Setelah saya hantam dengan ayat ini, dia kasih ayat ini, saya kasih ancur-ancur pakai ayat ini. Sampai pada akhirnya memang KO dia pulang dengan. Saudara, saya bertanya, ini orang menginjil atau ajak berantem? Itu adalah suatu sikap legalisme yang hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia sedang menginjil. Jadi ini legalisme yang pertama adalah dia mencintai aktivitas. Dia suka akan aktivitas kerohanian, keagamaan, tetapi semua aktivitas itu didasari karena dia mencintai diri, mencintai aktivitas tanpa mencintai Tuhan. Itu legalisme yang pertama kita bisa lihat di dalam Markus pasal 7. Yang kedua, legalisme yang kedua adalah kalau di sini pada ayatnya yang ke-7 dan selanjutnya, ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang, ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Legalisme yang kedua, dan ini saya melihat menjadi karakter dari gereja-gereja Injili. Ketika saya membaca sebuah buku tulisan James Barr adalah seorang liberalisme murni, ya. Dan dari beberapa buku-bukunya, penulis-penulis liberal itu seringkali mengolok-olok orang-orang Injili, khususnya orang-orang fundamentalis. Kenapa mereka mengolok-olok? Mereka mentertawai di dalam buku-buku mereka terhadap orang-orang Injili, karena orang-orang Injili mudah sekali pecah.
mudah sekali gerejanya mudah sekali pecah. Kenapa gerejanya mudah pecah? Karena sedikit saja berbeda itu akan menjadi bumerang bagi gereja-gereja Injili, mereka katakan, dan mudah sekali berantem hanya karena perbedaan-perbedaan kecil. Ya, yang seringkali tidak fundamentalis. Ya, ini saya meminjam bahasanya James Barr dan sebagainya. Ya, ini disebabkan karena banyak kali gereja-gereja Injili terjebak pada legalisme. Legalisme yang kedua adalah lebih mencintai doktrin dibandingkan sang pembuat doktrin itu sendiri, saudara. Jadi mereka menggali Alkitab seperti orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, mereka menggali firman Tuhan, mereka menggali Taurat, mereka menggali perintah Allah. Tetapi setelah berjumpa dengan sang pemberi, sang pembuat doktrin, mereka membenci Yesus. Kenapa? Karena mereka memiliki kerinduan terhadap penggalian terhadap doktrin, penggalian terhadap firman Tuhan, tetapi itu hanya untuk memenuhi kepala mereka. Karena basicnya, dasarnya, ketika masuk lagi ke dalam relung hati mereka, orang-orang Farisi di sini, bahwa mereka tidak mencintai Tuhan. Tetapi mereka mencintai doktrin mereka. Mereka mencintai apa yang mereka pegang, bahkan mereka mau mati bagi doktrin mereka. Sehingga pada waktu kerusuhan pertama di Poso, saya ada di sana karena saya waktu itu saya bertobat 97, 98 saya ke Poso untuk melakukan penginjilan pribadi. Waktu itu belum diutus GA, hanya pribadi karena saya lama di Poso. Dan saya tahu waktu itu saya sedang membuka pos PA tanggal 24 malam Desember. Yang pos PA saya katakan, "Git, pelan-pelan saja mengajar." Saya nggak tahu bahwa di bawah sudah berteriak-teriak, wah, sudah melakukan pembakaran. Dan ya, saya waktu itu bertemu dengan teman-teman Kristen, mereka menyanyi sambil bawa parang, sambil bawa tombak, mereka menyanyi, "Maju Laskar Kristen, maju terus berperang." Jadi mereka menyanyi lagu rohani tetapi membawa parang waktu itu. Ya, saya semangat juga ada di tengah-tengah mereka pada waktu tahun 98. Saudara yang kekasih, karena banyak orang-orang Kristen terjebak pada legalisme doktrin, mencintai ajaran, sehingga pada akhirnya mereka tidak mencintai Tuhan. Saudara lihat, inilah yang terjadi di kalangan orang Farisi. Dan yang ketiga, kalau kita melihat pada pasal 7, Markus pasal 7 ayat yang ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat melihara adat istiadatmu." Yang ketiga adalah legalisme itu adalah lebih mencintai budaya atau kebiasaan dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga seringkali kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu terus dipelihara tanpa memperdulikan apakah itu menyakiti hati Tuhan atau tidak. Ya, dan banyak kali orang-orang gereja-gereja Injili pun terjebak pada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya, yang kemudian diberikan label rohani. Jadi kalau saya memberikan ilustrasi, saya memberikan kesimpulan, saudara yang terkasih, legalisme yang dibenci Tuhan ini adalah, kalau saya berikan sebuah judul, maka judul dalam bahasa Indonesianya adalah penuh di kepala tapi kosong di hati. Jadi legalisme itu sebenarnya lebih kepada penuh di kepala tapi kosong di hati. Nah, penuh di kepala ini adalah orang-orang yang betul-betul mencari, menggali, kemudian melakukan aktivitas keagamaan, mempertahankan budaya, kebiasaan. Tetapi kosong di hati, tidak mencintai Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Ya, sehingga akan nampak, apa yang nampak dari aktivitasnya, yang terjadi adalah kalau kita akibatnya dari sikap legalisme ini atau penuh di kepala tapi kosong di hati, maka Tuhan berkata di sini, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik." Ya, jadi legalisme membuat kita menjadi munafik. Ya, munafik itu ya lain di mulut, lain di hati.
bahasa bahasa kita hari-hari, beda di mulut, beda di hati, beda di muka, beda di belakang, ya. Dan itu ya saya pernah banyak kali mengalami hal itu. Ya bagaimana dengan perilaku seperti itu, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, wong karakternya begitu ya. Cuma kita bisa lakukan adalah berdoa supaya ada perubahan-perubahan, ada kebangunan rohani di dalam dirinya. Kemudian oleh karena itu Yesus mengatakan, pandai benar mereka, hai orang-orang munafik. Jadi Yesus dengan keras berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu, para ahli Taurat, bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Aktivitas tanpa didasari atas kecintaan dan kasih mereka kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi ya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian kita menginjil, kita melayani, kita melakukan ibadah dan semuanya, maka yang perlu kita renungkan hari ini adalah bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah semua yang kita lakukan itu didasari karena kecintaan kita dengan Tuhan atau tidak? Apakah semua yang kita lakukan itu didasari karena kita begitu rindu datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan, dan Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang kita inginkan dalam hidup kita? Maka karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pertanyaan untuk menguji apakah kita benar-benar mencintai Tuhan atau tidak, apakah kita melakukan ini atas dasar legalisme atau tidak, maka yang perlu kita tanya ke dalam diri kita adalah, siapa yang paling dominan kita pikirkan? Siapa yang paling dominan yang ada di dalam hati kita? Kalau yang dominan itu hanya uang, pekerjaan, kebencian, kemarahan, tapi kita melakukan aktivitas kerohanian, disitulah titik di mana kita ada dalam posisi legalisme. Jadi pikiran kita tidak dipenuhi oleh kerinduan dengan Tuhan. Hati kita tidak dipenuhi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan bukan menjadi pribadi yang utama dalam hidup kita. Sehingga kalau kita sudah jatuh ke dalam legalisme, maka jangan menyanyi yang terutama di dalam hidup ini. Jangan. Karena bukan Yesus yang terutama. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita, kemudian kita meninggalkan semua aktivitas kita, enggak. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam diri kita adalah, apakah benar kita benar-benar mencintai Tuhan? Apakah benar ketika kita belajar doktrin atas dasar karena kita mencintai sang pembuat doktrin? Atau kita belajar doktrin hanya karena supaya penuh di kepala agar orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, tetapi tanpa aktivitas yang didasari atas kecintaan kita terhadap Tuhan? Yang ketiga, legalisme akan membuat timbul iri hati di dalam pelayanan, saudara. Karena kalau kita melihat, karena ini sebuah rangkaian, saudara, di bagian kitab Markus ini bukan berdiri sendiri. Kita tidak boleh melihat kitab Markus, Injil Markus berdiri sendiri di dalam Markus pasal 7 ini. Tetapi adalah sebuah rangkaian yang jelas, yang indah. Dan saya suka banget dengan kitab Markus, Injil Markus. Sampai saya membuat kalau boleh dibilang tafsiran kecil-kecilan secara personal. Ketika saya membaca kitab ini, saya mulai menafsirkan, saya mulai membaca beberapa buku untuk perenungan pribadi saya. Dan pada akhirnya saya seperti ada sebuah catatan dari Markus pasal 1 sampai pasal terakhir mengenai tentang kitab ini. Dan saya terbelalak ketika saya melihat dalam Markus pasal 3 ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara lihat, padahal orang Farisi dengan orang-orang Herodian itu bermusuhan. Mereka bermusuhan. Mereka tidak punya konsep yang sama secara doktrin. Mereka saling marahan, tetapi lihat, karena punya kepentingan yang sama, karena mereka iri hati terhadap Yesus, melihat pelayanan Yesus semakin hari semakin berkembang. Ya, saudara lihat, kalau kita melihat
fraksi-fraksi yang ada di dalam orang Yahudi itu kan ada orang Farisi, ada orang Yahudi, ada orang Herodian. Ini ketiga kelompok besar ini mereka itu saling membenci. Ya, mereka saling membenci. Tetapi ketika mereka memiliki tujuan yang sama, hati yang sama, membenci Yesus, maka tiga kelompok besar ini bersatu, maka ada suatu pekerjaan besar yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan terhadap Yesus. Itu sama sebenarnya kalau kita pakai, kalau dua anak Tuhan bersatu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara, kenapa orang Farisi dan orang Herodian mau membunuh Yesus? Selalu niat, ya karena didasari atas iri hati terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Ya, iri hati adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu iri hati. Ya, jadi legalisme di dalam pelayanan yang terjadi di dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 9, maka akan menimbulkan iri hati. Dan bukan hanya iri hati, tetapi pada akhirnya sikap yang munafik yang beribadah dikatakan di hadapan Tuhan percuma. Ya, jadi kalau kita legalisme, ya setiap perilaku, sikap, perilaku ibadah kita di hadapan Allah percuma, nol dihitung oleh Tuhan. Dan kemudian didasari atas iri hati, maka ada tindakan kejahatan di sana terhadap Yesus. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pagi kita pada hari ini adalah kita mencoba untuk merefleksikan diri kita, merenungkan diri kita, kembali ke dalam hati kita, memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan besar ke dalam hati Sigit, ke dalam hati saudara-saudara sekalian. Tidak perlulah bertanya tentang isi hati orang lain. Apakah orang lain itu mencintai Tuhan atau tidak? Jangan. Tidak perlu. Tetapi renungkanlah kita masing-masing pagi hari ini. Apakah hari ini saya sedang terjebak kepada legalisme? Apakah benar-benar saya beribadah minggu, saya menginjil, saya membuat pos PA, saya menjadi anggota gereja Alkitab Anugerah karena atas dasar doktrin sendiri tanpa mencintai Tuhan atau apa? Ya. Apakah benar apa yang kita lakukan di dalam tata ibadah kita, dalam peribadatan kita, dasarnya karena kita mencintai Tuhan atau tidak? Karena kita mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita tidak akan bisa sembunyi atas apa yang ada di dalam hati kita, karena itu akan otomatis tertuang di dalam sikap perilaku kita. Tindakan-tindakan legalisme itu akan tertuang dalam hidup kita. Ya, jangan heran kalau ada gereja yang saling berantem, anggotanya saling berantem. Itu hanya merupakan ekspresi otomatis dari legalisme itu, gitu loh. Jadi nggak, kalau orang Gorontalo bilang kontara di koning uti, kelihatan di kening. Kontara di koning uti, ya. Jadi terlihat. Oleh karena itu, ayo mari saudara, kita tidak perlu mempertanyakan tentang kasih orang lain kepada Tuhan, tetapi bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Apakah aktivitas kerohanian kita, pencarian kita terhadap doktrin, apakah semuanya itu didasari karena kecintaan kita terhadap Tuhan atau seperti apa? Mari kita menjawabnya secara pribadi dan katakan kepada Tuhan bahwa kita ingin mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Amin.